guys, balik lagi di Dharma Friday. Pacarmu sering silent treatment. Ini dia cara ampuh buat ngadepin diamnya. Pernah nggak kamu lagi ada masalah sama pacar, sahabat, atau keluarga, terus mereka tiba-tiba mendiamkan kamu? Gak bales chat, gak mau ngomong. Pokoknya kayak kamu tuh gak ada di dunia ini. Rasanya tuh kayak, aku kayak ngomong sama tembok ya. Faktanya, silent treatment itu gak cuma bikin frustasi, tapi bisa merusak hubungan secara perlahan. Ih, serem banget kan? Ketika pacar mulai mendiamkanmu, ingat, jangan terpancing untuk membalasnya dengan hal yang sama. Balasan berupa silent treatment hanya akan memperparah jarak antara kalian. Tetap tenang, tarik nafas dalam, dan sadari bahwa ini bukan tentang dirimu saja. Tapi ini juga tentang bagaimana mereka mengelola emosi mereka. Terus nih, kamu coba mulai obrolan secara lembut, tanpa menekan atau menuntut. Misalnya, aku ngerti kalau kamu lagi butuh waktu sendiri. Tapi aku di sini kalau kamu siap bicara. Ucapan ini menunjukkan bahwa kamu peduli dan menghargai ruang mereka, sekaligus membuka peluang untuk komunikasi. Mau tips lainnya? Yuk nonton sampai habis, karena kita akan kupas tuntas perihal silent treatment dan gimana cara menanganinya. Apa itu silent treatment? Jadi kita bahas dulu nih, apa sih silent treatment itu? Simpelnya, ini adalah situasi di mana seorang dengan sengaja mendiamkan orang lain. Biasanya, orang pakai ini buat nunjukin kekecewaan, menghukum, atau sekedar menghindar dari konflik. Sounds familiar? Misalnya, kamu baru aja berdebat kecil dengan pacarmu karena nggak setuju soal sesuatu. Tiba-tiba, doi nggak balas chat kamu, nggak mau angkat telepon, dan kalau ketemu, malah pura-pura nggak ada. Ini bikin frustasi kan? Tapi, ada satu hal yang sering orang lupa. Silent treatment bukan cuma diam. Kadang, orang melakukannya karena nggak tahu gimana cara ngomongin masalah mereka. Seolah-olah, diam itu solusi yang lebih aman daripada bikin masalah tambah runyam. Tapi, apakah ini benar-benar solusi? Well, belum tentu. Menurut para psikolog, silent treatment bisa jadi bentuk manipulasi emosional, terutama kalau dilakukan terus-menerus. Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan, di mana satu pihak mengontrol hubungan dengan diam. Makanya, nggak heran kan kalau ini dianggap toksik? Kenapa silent treatment itu berbahaya? Silent treatment itu kayak racun pelan-pelan buat hubungan. Bayangin deh, kamu lagi bingung, kenapa orang yang kamu sayang tiba-tiba jadi dingin? Akibatnya, kamu jadi stres, merasa nggak cukup baik, bahkan mulai mempertanyakan diri sendiri. Dalam penelitian John Gottman, silent treatment sangat mirip dengan pola yang disebut stonewalling. Stonewalling berasal dari kata stone dan walling yang diartikan sebagai sikap diam dan abai dari pasangan saat kalian sedang mengalami konflik. Sikap diamnya pasangan ini kerap dianggap seperti dinding batu yang keras, diam, dan dingin. Umumnya, stonewalling dilakukan tanpa sadar sebagai cara untuk menenangkan diri, guna mengurangi ketegangan atau rasa takut dalam konflik terbuka. Jika dibiarkan, stonewalling ini bisa menciptakan jarak emosional yang sulit dijembatani. Nah, dalam psikologi, silent treatment bisa menyebabkan kerusakan emosional. Ini membuat korban merasa terasing, gak dihargain, atau bahkan trauma. Di sisi lain, orang yang ngediemin juga nggak benar-benar menyelesaikan masalah. Mereka cuma menghindar, bukan memperbaiki. So, kita udah sepakat kalau silent treatment ini toxic ya. Tapi, kalau kalian punya pendapat lain, tulis di bawah. Aku penasaran nih, gimana cara kalian biasanya menghadapi situasi kayak gini. Sudut pandang Buddhis tentang silent treatment. Kalau kita lihat dari sudut pandang Buddhis, silent treatment ini ternyata punya banyak aspek menarik buat dibahas. Pertama, ajaran Buddha mengutamakan komunikasi yang sehat, yang dikenal sebagai sama vaca, alias ucapan benar. Dalam Jalan Mulia berunsur 8, Buddha mengajarkan bahwa ucapan itu harus jujur, penuh kasih,
dan membangun. Dalam ajaran Buddha, punya cara ampuh buat menghadapi situasi kayak gini. Salah satu konsepnya bilang, diam itu nggak akan menyelesaikan masalah kalau niatnya buat menghukum. Semua tindakan, termasuk diam, dinilai dari niat dibaliknya atau cetana. Jika niatnya untuk menghukum, mengontrol, atau menyakiti orang lain, maka tindakan tersebut menghasilkan karma negatif, meskipun hanya berupa silent treatment. Sebaliknya, jika diam digunakan untuk merenung, menjaga kedamaian, atau menghindari konflik yang lebih buruk, itu bisa menjadi tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Buddhis. Ada sebuah kisah nih, tentang seorang pria yang sedang marah besar pada istrinya karena kesalahan kecil. Dia memutuskan untuk tidak berbicara padanya selama berminggu-minggu. Istrinya yang sedih akhirnya meminta nasihat kepada seorang bijak. Bijak itu berkata, "Kata-kata adalah jembatan untuk hati. Jika kau meruntuhkan jembatan itu, bagaimana orang lain akan mengerti dirimu?" Nah, silent treatment malah bikin jarak makin besar. The silent treatment doesn't work. Menghadapi amarah dengan bijak. Kalian pasti pernah marah kan? Wajar kok. Tapi masalahnya, gimana cara kita menghadapi amarah itu? Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan buat menghadapi emosi dengan kesadaran penuh, atau biasa dikenal dengan mindfulness. Kalau kamu marah tapi malah memendamnya, emosi itu bakal jadi bom waktu. Bayangin, kamu menyimpan rasa kesal terus-terusan. Lama-lama pasti meledak kan? Buddha memberikan perumpamaan. Amarah itu seperti bara api di tanganmu. Semakin lama kamu memegangnya, semakin sakit dirimu. Lepaskan, maka kamu akan bebas. Silent treatment sering muncul karena orang memendam marah tanpa mengekspresikannya dengan benar. Alih-alih menyelesaikan konflik, mereka malah memilih diam. Jadi, daripada memendam, lebih baik hadapi emosi itu dengan penuh kesadaran. Sadari bahwa amarah itu sementara, atau biasa disebut anicca. Dan dengan komunikasi yang jujur, kamu bisa melepaskan penderitaan, atau biasa disebut dengan duka. Pentingnya kejujuran dan keterbukaan. Komunikasi itu ibarat benang yang menjahit hubungan kita. Kalau benangnya putus, hubungannya itu perlahan akan lepas. Dalam ajaran Buddha, kejujuran adalah bagian dari cinta kasih atau biasa disebut metta. Dengan berbicara jujur dan terbuka, kita nggak cuma menyelesaikan konflik, tapi juga membangun kepercayaan yang lebih kuat. Misalnya, kalau kamu lagi marah, coba bilang, "Aku butuh waktu buat menenangkan diri, tapi kita akan bahas ini nanti ya." Ini jujur, jelas, dan gak bikin orang lain merasa diabaikan. Dibandingkan silent treatment, ini jauh lebih efektif kan? Solusi praktis berdasarkan ajaran Buddha. Jadi, gimana cara kita menghadapi silent treatment dengan cara yang lebih bijaksana? Berikut beberapa tips. 1. Ketika pacar mulai mendiamkanmu, ingat, jangan terpancing untuk membalasnya dengan hal yang sama. Balasan berupa silent treatment hanya akan memperparah jarak antara kalian. Tetap tenang, tarik nafas dalam, dan sadari bahwa ini bukan tentang dirimu saja, tapi ini juga tentang bagaimana mereka mengelola emosi mereka. 2. Terus nih, kamu coba mulai obrolan secara lembut, tanpa menekan atau menuntut. Misalnya, "Aku ngerti kalau kamu lagi butuh waktu sendiri, tapi aku di sini kalau kamu siap bicara." Ucapan ini menunjukkan bahwa kamu peduli dan menghargai ruang mereka, sekaligus membuka peluang untuk komunikasi. Dalam Buddhisme, ini mencerminkan samavacca atau biasa disebut ucapan benar, yang penuh kasih dan tanpa niat menyakiti. Yang ketiga, tunjukkan bahwa kamu peduli dengan perasaan mereka. Misalnya, "Aku merasa kita ada masalah, tapi aku nggak mau menghakimi. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan." Pendekatan ini menghindari konfrontasi dan membuka ruang dialog untuk kalian berdua. Yang keempat, jika pacar terus mendiamkanmu tanpa alasan yang jelas, beri mereka waktu untuk merenung. Tapi pastikan kamu juga menetapkan batasan agar mereka tidak terlalu lama mengabaikan komunikasi. Kamu bisa bilang,
Aku menghargai kalau kamu butuh waktu, tapi hubungan kita juga butuh komunikasi. Yuk, kita cari waktu buat ngobrol ya. 5. Saat pacar akhirnya siap bicara, hindari ucapan seperti, "Kamu tuh egois banget, kok selalu gini sih kalau kita ribut?" Jangan ya guys, bisa-bisa malah ngambek lagi tuh. Tapi sebaliknya, gunakan pendekatan I feel. Kayak, aku merasa sedih waktu kamu mendiamkan aku. Karena aku ingin kita bisa saling mendukung. Ini bisa menciptakan suasana yang lebih aman untuk berbicara jujur. Keenam, ketika kalian sudah berdamai, bicarakan tentang pola silent treatment ini di saat suasana sedang baik. Aku tahu mungkin diam itu caramu menenangkan diri. Tapi aku merasa kita bisa cari cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Gimana menurutmu? Ini menciptakan ruang untuk memahami perspektif satu sama lain dan mencegah pola serupa di masa depan. Nah, solusi terakhir jika silent treatment sudah menjadi pola yang terus-menerus dan menyakitkan. Mungkin ini saatnya mencari bantuan dari konselor atau terapis. Tidak ada salahnya meminta panduan profesional untuk memahami akar masalah dan cara mengatasinya. Jadi kesimpulannya, silent treatment ini memang sulit, tapi nggak mustahil buat diatasi. Terutama kalau kita mau belajar dari ajaran Buddha. Jadi, gimana menurut kalian? Pernah nggak kalian ngalamin atau mungkin ngelakuin silent treatment? Share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa saling belajar. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya guys. Kita akan diskusikan bareng-bareng. Dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye, see you!